Itu baru di bidang satu. Kalau kita mau berjuang, ya, ada jalan melalui partai ini. Mudah-mudahan kami hadir berapa, ya. Kalau juga teman-teman kami juga ini akan mengikuti kelompok lain, itu barangkali saya juga tidak setuju. Salah satunya saya yang dituakan di sini, saya tidak setuju itu. Allah. Lanjut. Ya, jadi Pak Ustaz, terima kasih datang di sini. Jadi saya punya suku, Maimo Barakato Maikaya Bang. Apa namanya? Kayak mau ya, bukan zamannya lagi Pak. Ya, Baru didas. ini dikirim di TikTok lagi. Ya. Jadi tidak ada zamannya kita takut, tidak ada. Ya, jangan karena PKB yang kampanye banyak yang lulu di belakang. Talu maku panana baru pindah aku itu harus nu pegawai. Ya, teh hitra asudi iso sampunomo. Tapi ini kalau timnya kuning dia dengar lagi bahwa dia lapor kita, wah saya akan dimutasi ke loseng. Kan ini jiwa ini yang rendah sekali. Ya, tidak zamannya lagi Pak. Aparatur sipil negara di Indonesia ini diatur. Bagaimana cara mutasi orang? Bukan karena beda pilihan kita dimutasi. Kalau seandainya ada yang beda pilihan baru dimutasi gara-gara hanya pileg ini, tolong sampaikan ke kami, nanti GTM akan berontak lagi. Ya. Jadi artinya bukan zamannya. Jadi teman-teman yang ada di Honor, di PNS, ya, mari bangkit. Ya, bangkit bahwa negara ini bukan lagi kembali ke 45. Ya, bangkit bahwa hari ini bukan lagi Orde Baru, tapi sekarang adalah reformasi. Kita hargai demokrasi, ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada teman-teman yang seperti itu, mari bangkitkan dia punya darah itu. Bahwa sebetulnya dunia ini sudah jauh berjalan. Indonesia sudah maju. Ya. Tidak karena hanya permasalahan kecil, ya, tidak takut. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu di bidang itu. Pendidikan ini kami harus bekerja keras juga kalau semuanya dikerjakan oleh masyarakat, karena status pendidikan yang ada di Taliabu itu lemah. Karena apa? Karena barangkali penempatan daripada yang memimpinnya itu ada kalanya harus banyak belajar juga tentang pendidikan. Yang ada di Taliabu, karena fungsi pengawasan daripada dewan-dewan yang ada, karena barangkali juga dewan-dewan minta maaf, karena barangkali mungkin tidak juga ada pemahaman di pendidikan, maka saya lihat yang ada di Taliabu, sesuai pandangan saya ya, terukir wajah pendidikan itu di bajunya. Jadi banyak kunjungan, bajunya bagus, tapi kelemahan di dalam proses administrasi di sekolah sangat minim. Sehingga di dalam cerdas cermat yang ada di Taliabu belum ada pernah hadir. Nah ini juga di fungsi pengawasan di bidang pendidikan yang nantinya kita bekerja keras melalui partai ini agar nantinya kita termasuk di Taliabu ini, Bapak dan Ibu kalian, 90% kita orang Buton. Ya, orang Buton. Jadi mari kita punya Buton ini jangan hanya satu yang cerdas, yaitu Bapak Lahugua. Kita juga semuanya harus ikut, pemberani untuk ke sana. Jangan kita takut apa? Takut bayaran. Ya? Jangan. Mari kita bangkit bersama bahwa kedaulatan yang tertinggi itu ada di tangan Bapak dan Ibu sekalian. Kami ini kalau dipercayakan hanya jadi wakil, ya, bukan nanti dewan setelah dia jadi ketuanya dipinggirkan, maju di pesta, nah, harus baju ini baru kursinya di depan, ya toh? Nah, tidak usah terlalu layani karena itu wakil. Kalau umpamanya dijuluki dengan dewan, berarti ada yang dikerjakan, ada yang disambangkan kepada masyarakat. Tetapi kalau umpamanya tidak ada, jangan juluki dia dewan, juluki saja wakil. Begitu. Karena di dewan itu terhormatnya
untuk mengangkat hajat dan martabat masyarakat. Tapi kalau tidak ada yang disumbangkan, bilang saja Pak Wakil datang. Artinya wakil itu kalau saya di depan jangan digeser satunya kursi, kamu wakil di belakang sini. Seperti itu. Ya, jangan kursi sofa disiapkan, padahal uang untuk rakyat, dia bersama-sama kerjasama untuk korupsi. Ini mau jadi apa? Ya, nanti diprotes lagi, marah lagi bahwa ini tantang pemerintah. Bukan begitu. Negara ini diwajibkan untuk bersama-sama kita membangun negara ini, tapi melalui wadah-wadah tertentu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sampai di aja nih. Nanti aja. Itu. Jadi itu di bidang pendidikan tadi. Di bidang pembangunan, saya korek di pembangunan kita berbeda pendapat Bapak dan Ibu sekalian. Yang kami ributkan ini adalah yang sudah dianggarkan tapi tidak jalan. Itu bukan sebetulnya kita mengorek tentang hak orang, tetapi yang sudah dianggarkan tidak jalan. Umpamanya macam jalan dari Bele ke Lede itu 16 miliar. 16 miliar itu belum jalan. Namanya 1,6 miliar. Begitu. Ini tidak jalan juga. Jadi dana kita yang keluar untuk jalan dari Beringin sampai ke Lede itu adalah 23 miliar. Ini yang kita dapat. Artinya tidak usah kita ganggu mereka punya hak, tapi kita akan pertanyakan mana ini yang sudah dianggarkan. Kenapa jalannya dibuat seperti jalan setapak, padahal bukan begitu. Nah, tetapi karena kita di sini tidak paham sehingga pro kontra. Ya, ada juga yang membela, ada juga yang menanyakan ini. Nah, jadi yang membela tolonglah insaf, sadar bahwa yang kami tuntut ini untuk nanti suatu saat apabila kami dipercayakan, itulah sebetulnya fungsi pengawasan yang di jalan, supaya kita bergerak semua, ya, fungsi pengawasan, sehingga datang jalannya balai jalan nasional ini ditinggalkan dari Lede sampai ke Bering ini tidak bisa dikerjakan oleh jalan nasional. Yang jalan kita akan menikmati jalan bagus itu dari Todoli sampai Tikong dan dari Banai ke sana itu sampai ke Bogor. Ini ditinggalkan. Kenapa? Nanti suatu saat nanti ada yang bertanggung jawab di sini. Bertanggung jawab bagaimana? Ada dua. Harus sanggup untuk menerima, melaporkan pertanggungjawabannya, ataukah ada yang penjara. Itu saja. Supaya nanti jalan nasional dia datang. Seperti itu. Karena ini sudah jalan, uangnya sudah keluar. Artinya kita tidak mengorek tentang salahnya orang, tetapi ini fakta bahwa sudah dia keluar tapi belum selesai jalannya. Jadi ini adalah kalau kami dipercaya, maka ini kami akan niatkan untuk bahwa kelemahan tentang ini semua adalah di fungsi pengawasannya. Ada pendapat daripada caleg yang lain, dia mengatakan kita juga biar DPR ribut, tapi ini kan tugasnya pemerintah. Itu juga ada caleg begitu. Nah, padahal negara bukan begitu, Pak. Kesepakatan di negara ini hanya dua, yaitu DPR dan pemerintah. Artinya anggaran harus diketahui juga DPR dan diawasi. Bukan pemerintah dia jalan, DPR dia diam. Itu bukan begitu di dalam pengelolaan negara. Jadi itu saja dulu, nanti kita sambung di dialog atau di diskusi karena sudah terhim. Nanti disambung. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi orasi singkat kritik dari tokoh masyarakat, tokoh adat. Tengah-tengah kita, terima kasih buat Panwaslu Kecamatan dan Barat Laut. Sama-sama mengawal kegiatan kami kampanye orasi politik, pada Panwas Desa, kepada PPK. Terima kasih karena telah, dan kepolisian, terima kasih telah bersama-sama di sini. Jadi karena waktu sholat telah tiba, pada ibu-ibu bapak-bapak yang ada di undangan,
dalam sebuah silakan mencicipi makanan atau cemilan yang telah disediakan oleh Partai Kebangkitan. Masuk pada rasi politik yang menjaga wilayah provinsi, yaitu Pak Jimmy Jiharso, nomor 2 Partai Kebangkitan Bangsa. Mungkin Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Maaf suara saya agak serak. Ini bukan karena ada konser, tapi memang kurang sehat. Yang terhormat rekan-rekan partai, yang terhormat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang sangat saya cintai dari Desa Olimai, Desa Gile, dan sekitarnya. Pertama-tama mungkin saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk tak lupa bersyukur dan berterima kasih karena atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan kampanye terbuka dari Partai PKB yang diwakili oleh 4 orang, saya sendiri dari provinsi dan 3 orang dari Dapil 2. Selanjutnya saya mau sampaikan tentang PKB ya, biar sedikit. Kemarin ada isu yang sempat mungkin Bapak Ibu dengar tentang pembatalan dari Partai PKB. Nah, isu ini kemudian dimainkan di selatan, itu cukup keras. Ya kan? Kita pakai logika saja. Kalau sampai PKB itu dibatalkan, bagaimana bisa tanpa ada pemberitahuan dan tanpa ada konfirmasi yang benar dari KPU, Bawaslu, dan lain-lain. Ini pemilihan anggota dewan, ini pesta nasional, bukan pesta di RT, RW, atau lain-lain. Orang pemilihan kepala desa saja batal orang marah kok. Kan begitu? Iya kan? Itu pertama. Yang kedua terkait PKB. Saya pribadi berterima kasih bisa diterima di partai ini sebagai caleg di provinsi. Kenapa saya bilang begitu? Karena hari ini tokoh PKB yaitu Pak Muhaimin Iskandar didorong menjadi salah satu wakil calon presiden bersama Anies Baswedan. Nah, bicara PKB, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian cukup tahu bagaimana kemudian orang-orang PKB yang selama ini eksis baik di DPRD, baik di provinsi maupun di DPR RI, mungkin kita boleh bilang bahwa mereka miring dari isu-isu yang negatif. Nah, itu yang kemudian mendorong saya untuk ikut di sini. Maaf, saya tidak bermaksud membeda-bedakan. Saya Nasrani, saya agama Katolik. Ada orang yang bertanya, kenapa harus ikut PKB? Karena mungkin mereka melihat PKB adalah partai religius. Tapi perlu Bapak Ibu saudara sekalian semua tahu bahwa di PKB ini partai yang sangat terbuka. Mereka tidak hanya menerima orang-orang yang maaf ya, sealiran, tetapi kemudian siapa saja yang mau bergabung itu diterima. Tapi ada hal yang penting di sini. Saya pribadi bersyukur, tapi kemudian ini menjadi tanggung jawab saya. Kenapa saya bilang tanggung jawab? Karena saya bergabung dengan orang-orang seperti Pak Daniel, Pak Dika, Pak Firman, orang-orang yang punya kompeten, orang-orang muda yang memang punya dedikasi, punya niat untuk bagaimana melihat negeri ini lebih baik. Kita bisa lihat contoh 5 tahun ketika ketua kita ya Pak Sukadina Budaya sebagai salah satu anggota dewan. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian ada yang tidak mengenal beliau secara dekat. Dia orang Parigi.
Yang ketiga, mungkin saya perkenalkan diri ya. Saya lahir dan besar di Sanana. Tahun 1998 saya datang ke Taliabu. Awal saya datang waktu itu kita kerja proyek provinsi di FOFA, transmigrasi waktu itu. Terus kemudian menetap di Taliabu sampai sekarang. Nama asli saya Jenny Ciaso. Papa saya orang Cina Makassar, kelihatan dari mata kan. Tapi ibu saya orang Kawalu. Berarti masih orang Taliabu dong. Begitu. Saya mewakili PKB dari provinsi di antara 7 orang. Satu-satunya orang Taliabu di PKB yang bertarung di DPRD provinsi adalah saya. Yang lainnya 6 orang, mereka dari Sanana dan dari Mangoli. Karena dapil 5 itu ada 3 pulau ya. Ada Sanana, Mangoli, dan Taliabu. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati dan sangat saya cintai, saya mungkin sedikit mau menyentuh tentang kesehatan. Kenapa ini begitu penting? Bicara kesehatan, itu bukan nanti orang sakit baru diobati. Bagaimana mencegah? Itu yang justru menjadi penting. Kita kasih contoh mau tanam cingke. Semua orang akan memilih cingke dengan bibit yang bagus, kemudian dirawat, kan begitu? Nah, begitu juga kita lihat di kesehatan. Orang Taliabu mungkin tahu bahwa rumah sakit di Bobong itu adalah rumah sakit rujukan, kan begitu? Iya kan? Kan begitu? Nah, pertanyaannya bagaimana dengan keluarga yang kebetulan dia tidak meminta untuk sakit, tapi secara finansial dia berkekurangan. Ini kan menjadi beban tersendiri. Kalau di tempat lain orang bisa mengakomodir itu, kenapa kita tidak bisa? Pertanyaannya kan itu. Kesalahannya ada di mana? Nah, saya berharap ke depan jika kita dipercaya oleh Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi salah satu tanggung jawab yang perlu kita benahi. Kasihan kan kalau seperti sekarang musim utara misalnya, kita harus ke Luwuk, orang sakit yang parah, terus di lautan bergelombang dan lain-lain, tentu akan menambah dia punya penderitaan tadi. Ya kan? Jadi saya berharap Pak Daniel, Pak Mika, Pak Firman, insya Allah jika Tuhan berkehendak baik, kasih bapak-bapak semua kesempatan untuk bisa menjadi wakil dari para masyarakat yang ada di seluruh Taliabu, khususnya dapil 2. Mungkin ini perlu jadi perhatian, sedikit diperhatikan. Toh secara nasional Pak Presiden Jokowi juga dalam hal ini menitik beratkan 2 pembangunan, yaitu di sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Memang semua daerah dalam hal membangun punya ketimpangan, tidak ada yang mulus, ada ketimpangan, itu hal yang pasti. Tapi apakah ketimpangan itu terus akan dijaga, tidak mau berubah? Kan harusnya berpikir untuk berubah, yang kurang bagus menjadi lebih baik. Ini yang tidak pernah dipikirkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara anggota DPRD itu ada 3 fungsi penting. Yang pertama fungsi legislasi, yang kedua fungsi budgeting, dan ketiga fungsi pengawasan. Legislasi berarti bagaimana bisa menampung, dan bukan hanya menampung, membahas tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu fungsinya, dan ini harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Yang kedua budgeting. Budgeting itu bicara anggaran. Berarti dana yang masuk kemudian dibahas. Ini mau bangun apa? Ini kita mau bikin apa? Ini dan ini. Yang ketiga controlling atau pengawasan. Ketika 3 ini tidak jalan, ketika salah satu tidak difungsikan, maka semua akan berefek buruk. Jadi yang terjadi ini saya lihat mungkin 1 atau 2 yang jalan, tapi yang lain tidak jalan, tidak seiring begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon maaf
kalau mungkin ada yang salah dari penyampaian saya, karena waktu terbatas, setelah ini ada sesi tanya jawab. Saya kira itu penyampaian dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi dari saya. Mungkin ada yang baru datang bertanya-tanya bahwa si Oga apa perannya di sini. Saya selaku moderator dan saya bisa dikatakan artisnya dengan lagu dangdut yaitu Sandal terlepas. pembaharuan. Jadi selanjutnya yang selalu saya menyanyi di DPR sana dengan berjudul Perbaikan, yang hari ini di depan mata masyarakat bisa menyanyi, saya menyanyi juga. Menyanyi apa? Tentang perubahan. Rindu tidak dengan perubahan? Kalau rindu, karena kami dari PKB membawa moto hilirisasi dari Presiden Amin, itu motonya atau visi misinya adalah perubahan. Dan kami juga PKB tidak terlepas dari itu, karena polemik dan gejolak yang terjadi di negara ini sama halnya dengan masalah-masalah yang terjadi di Kota Dabu. Maka dari itu, saya sosok pemuda, karena rindu akan perubahan, saya berdiri tegak di sini untuk mengawal kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa seluruh sekalian. Mana? Karena terakhir dan waktu mungkin masih ada, jadi saya sedikit berkampanye politik juga. Karena tanggung jawab sini saya di sini dan sungguh besar, di mana mereka cuma cari suara, duduk, jalankan fungsi pengawasan mereka, keuangan dan juga rapat perda kesepakatan itu. Tapi saya di sini mempertanggungjawabkan para figur-figur ini untuk duduk di sana, dan saya juga akan membuktikan dan saya akan mengawal ketika hari ini apa yang mereka tetapkan kepada ibu semua, saya menjadi jaminannya. Dengan itu, ketika para dewan DPR yang ada kalau tidak merealisasikan programnya, maka saya akan turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat ini sebenarnya sekalian. Jadi jangan takut, mari kita bersama-sama bersama nomor satu Partai Kebangkitan Bangsa sebenarnya sekalian. Mari. Oke. Inilah figur terakhir yang akan membawakan orasi politiknya dari tokoh pemuda sama dengan saya, lahir juga dari aktivis jalanan, selalu berteriak tentang keadilan, tentang intimidasi yang dilakukan oleh kekuasaan, yang hari ini kita masyarakat tidak pernah merasakan sentuhan pemerintah ini saudara-saudara. Maka dari itu, mari kita sadar akan ini semua. Kepada tokoh pemuda, saudara minta dia, saya besar. Baik. Baik, terima kasih banyak. Semoga ini selesai pancing-pancing saya. Ya. Jadi saya cerita singkat bahwa beberapa ini kita pernah sama-sama di Makassar, di jalan juga, kemudian satu organisasi. Jadi terima kasih semoga sampai saat ini selalu bersama-sama dengan kita untuk memastikan perubahan ke depan di Kabupaten Putrajaya itu dimaksimalkan. Baik, sebagai pembuka, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau kita butuh perubahan di Putrajaya itu, maka kita harus punya perubahan. Maka kita pastikan bahwa di kesempatan 2 minggu ke depan, 14 hari ke depan,
ditanda demokrasi, dibangun suara, pastikan PKB yang menjadi terpilih itu. Setuju? Nah, soal siapa yang akan dipilih itu urusan pribadi para itu semua. Yang pastikan kita menangkan adalah partai identitas bangsa. Jadi memang harus menilai, kalau tidak menilai jangan memang dengan itu. Ya. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para caleg dari partai PKB, terkhusus yang pertama guru saya Pak Daniel Hamid, kemudian yang saya hormati pula Pak Jimmy Dijiarso. Sapaan saya ini kok karena memang tadi sudah disebutkan bahwa Cina-Cina memang murni Cina, tapi Cina terlihat. Selanjutnya yang saya hormati ada kawan saya Firman Adi Saputra, kemudian yang saya hormati pula TNI Polri yang hari ini juga ikut bagaimana menyaksikan dan mengamankan proses kampanye yang dilakukan oleh partai PKB. Selanjutnya juga yang saya hormati dari Pangwas Kecamatan Kalimantan Barat Laut, begitu juga partai PKK ya, ya. Ada dari P3K, PPK ya, PPK, sorry, PPK. Soalnya kita terlalu terbawa oleh persoalan seleksi P3K teman. Jadi hampir salah ucap. Ya. Dan yang saya muliakan dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu, Tante, Om, saudara semua yang ada, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, tentunya nikmat kekuatan, sehingga pada kesempatan hari ini Bapak Ibu semua masih bisa hadir di acara kampanye terbuka yang dilaksanakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Salam dan salam tetap kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan terbaik, manusia terbaik, menjadi suri tauladan kita. Semoga kemudian kita juga menjadi manusia-manusia yang seperti beliau. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan menyangkut terkait soal sejarah Partai Kebangkitan Bangsa. PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa itu pertama kali didirikan di tahun 1998 pasca Orde Baru, tepatnya tanggal 23 Juli. Kemudian dimotori oleh beberapa tokoh, salah satunya adalah Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur dan beberapa rekan-rekan lainnya, Pak Kiai, Pak Ulama lainnya. Partai PKB ini merupakan anak tunggal NU, jadi pasti kalau Bapak Ibu pasti sudah tahu PKB. Ya. Jadi PKB ini bukan sesuatu partai yang baru. Kurang lebih PKB ini mengawal proses reformasi sampai dengan saat ini kurang lebih 26 tahun. Jadi mudah-mudahan kami juga hadir di tempat dan di hadapan Bapak Ibu semua itu bisa menjadikan PKB itu di Kabupaten Pulau Taliabu menjadi salah satu yang sangat berperan dan kemudian sangat menguntungkan untuk kebaikan dan perbaikan dan perubahan yang selalu kita gaungkan. Ketua PKB hari ini adalah Haji Abdul Muhyiddin Iskandar yang kemudian hari ini berpasangan dengan Anies Baswedan. Mereka hari ini diberikan kesempatan untuk ikut serta sebagai calon presiden dan wakil presiden. Mudah-mudahan Amin ini, koalisi Amin ini kemudian bisa dimenangkan. Seperti tadi Bung Oga sudah sampaikan, proses hilirisasi kita menangkan dari presiden sampai dengan DPR Kabupaten Pulau Taliabu. Setuju? Kalau masyarakat PGR khususnya Umay dan dia sudah setuju, maka dipastikan kemenangan itu akan mulai dari desa Umay sampai kepada
negara Republik Indonesia ke depan. Amin. Baik, menyangkut terkait dengan materi apa yang kemudian saya sampaikan, tidak terlepas daripada 7 yang kemudian sebenarnya sudah diolah oleh teman-teman dan sudah disampaikan. Saya, karena Pak Guru tadi sudah singgung persoalan pendidikan, saya ini adalah mau bicara persoalan pendidikan juga, tapi pendidikan di Kabupaten Taliabu bicara tentang kehadiran kampus. Kabupaten Pulau Taliabu itu dimegahkan sejak tahun 2012. Ya, dimegahkan sejak tahun 2012. Sebenarnya menjadi syarat otonomi daerah itu minimal punya kampus. Hari ini kita belum punya kampus, sehingga kita hari ini masih disclaimer sebagai daerah 3T, terpencil, terjauh, dan tertinggal. Kalau kemudian kita masih biarkan proses ini, maka ini tidak hanya tertinggal, tapi ini akan menjadi salah satu kabupaten terbaru. Kalau kemudian kita mau butuh perubahan, maka kita pastikan kemenangan itu yang kita wakilkan atau kita pilih adalah orang-orang yang amanah. Jadi sesuatu yang amanah ini adalah sesuatu yang amat susah, sulit untuk kita mendapatkan sesuatu yang amanah. Tapi mudah-mudahan di PKB hari ini itu kita bisa mendapatkan sosok-sosok yang amanah. Kita bisa lihat dari rekam jejaknya, karena seperti pepatah mengatakan bahwa pengalaman itu adalah gunung terbaik. Jadi mari kemudian kita tentukan pilihan kita, karena ini soal 5 tahun sekali. Ya, jadi kita memilih itu bukan hanya sekedar memilih, gitu, tapi kita berpikir yang kita pilih ini adalah orang serius untuk mau bekerja atau sekedar main-main. Kalau dia hanya sekedar main-main, maka pastikan kita abaikan mereka. Setuju? Setuju. Ya. Jadi saya ingin mau bilang begini, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Guru. Jangan khawatir dengan persoalan intervensi politik dan segala macam. Kita ini tidak seberapa dengan persoalan perpindahan, misalkan kita berpindah ke Bekasi, misalkan dari TBM sampai di Tamala atau Tunggal Kota, itu tidak seberapa dengan perjuangan yang tidak bangsa negara Republik Indonesia. Mereka memperjuangkan itu dengan darah, dengan mulut. Kita hanya persoalan orientasi, kemudian kita sudah takut luar biasa. Tidak usah khawatir. Seperti tadi Pak Guru bilang, kalau takut ada GPM, nanti GPM akan menjadi barisan paling terdepan untuk mengawal ketakutan ini. Tapi kalau sudah paling depan, maka ada yang paling terdepan, maka bagaimana kita menangkan PKB? Kalau PKB kemudian bisa mendapatkan 4 kursi di 2024, maka saya pastikan tapi keluarga dari PKB. Setuju? Iya. Ada setuju, cuma normal juga untuk bicara bupati. Iya. Tidak usah takut. Jadi kita harus punya komitmen. Karena Bapak Ibu ikut saja sampai dengan hari ini tidak ada apa-apa. Betul tidak? Betul. Hentikan semua ketakutan itu. Kemudian mari kita menjadi orang yang berani, sudah berani menjadi. Apakah kita mau biarkan Taliabu hari ini? Yang mana? Saya mau bicara. Yang paling mana sebenarnya itu adalah orang biaya dan orang orang sangat orang beriman. Kenapa? Karena infrastrukturnya perlu diperhatikan. Banyak yang melakukan persoalan infrastruktur di Jakarta perlu diperhatikan. Tapi kalau kemudian PKB diamankan, kita sikat semua. Setuju? Aduh, bahaya juga kalau ganas-ganas ini. Bermodal ini pancing-pancing terus masalahnya. Iya. Iya. Jadi terlepas dari itu, saya mau bicara persoalan hukum dan masyarakat adat. Karena tadi sudah disinggung soal kesehatan pendidikan. Ini bicara tentang persoalan masyarakat adat dan hukum. Kita di Kabupaten Pulau Taliabu menyangkut terkait dengan kepastian hukum. Saya melihat juga bahwa ada pembangunan masjid itu yang masih belum diselesaikan. Coba kasih saya satu masjid yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu atau gereja yang tuntas diselesaikan, tidak ada saya.
Betul, ya. Jadi soal saja hubungan kita, hablullah kita dengan Tuhan, itu mereka tidak membatasi. Kenapa? Karena mereka tidak serius untuk mengerjakan terkait dengan kemajuan Tuhan. Betul tidak? Iya. Mudah-mudahan betulnya cuma di sini. Nanti sampai dengan besok ada yang datang, ada terjadi gangguan. Ya. Mungkin kita kalah dengan uang dengan mereka. Saya tidak sebut dari siapapun, tapi mungkin kita kalah dengan uang. Kita kalah dengan kekuasaan. Tapi saya yakin bahwa Allah akan bersama-sama dengan orang yang baik dan orang yang benar. Betul? Ya. Jadi tidak usah takut. Intervensi politik saja Anies Baswedan coba lihat. Ya. Anies Baswedan itu diupayakan dicek Allah sebagainya. Tapi itulah, kalau Allah itu sudah membereskan, kalau dia sudah kumpulkan apa yang dilihatkan, apa yang kemudian menjadi sesuatu yang ditakdirkan, maka itu akan terjadi. Kemudian dua hal juga yang harus dipilih persoalan politik. Jadi Bapak Ibu, ketika berpolitik itu harus punya dua pemahaman penting. Yang pertama, satu harus percaya orang tua itu pembina. Orang tua pembina, orang tua pembina. Kemudian kamu harus percaya Tuhan sendiri. Kalau kamu tidak percaya Tuhan, maka dipastikan dia ini terjadi ini akan seperti ini terus. Ya, jadi kita berharap bahwa kita pastikan Partai PKB menjadi partai yang mampu memenangkan kemenangan di 2024. Selanjutnya, saya ingin mau sampaikan juga bahwa PKB ini bukan partai agama, tapi partai yang beragama. Jadi tadi ada ini merupakan Nasrani. Tidak ada persoalan yang menyangkut terkait dengan agama, identitas dan etnis pun. Kemudian persoalan agama tidak ada. Siapa yang punya keberanian, siapa yang punya nyali, siapa yang punya gagasan, maka berPKB. Karena berPKB tidak mencari orang-orang yang takut. Jadi kalau ada yang takut dari PKB, sudah dari awal kita sudah mundur. Tapi sampai dengan detik ini, karena masih berPKB, karena kami punya nyali. Jadi kami itu dalam kami bilang nyali, jangan nyali mau nyali seribu, nyali 2.000 atau bahkan 100.000 kami ingin. Insya Allah nyali ini kemudian tidak terhianati dan betul-betul kemudian kita pastikan apa yang menjadi kepentingan masyarakat kita ke depan. Menyangkut terkait infrastruktur, Bapak Ibu tadi sudah disinggung soal jalan. Sebenarnya kami tidak mengkritisi, kami tidak mempersoalkan proses pembangunannya. Saya ini bidangnya adalah teknik sipil. Saya juga S2 saya magister sipil yang membicarakan terkait dengan persoalan pembangunan, jalan, jembatan dan sebagainya. Kalau saya lihat ini konstruksinya tidak sesuai dengan, dan saya cek ternyata tidak ada rencana anggaran belanja dan perencanaan pun tidak ada. Ini tidak ada. Saya lihat seperti ini dan saya pernah dilibatkan. Tapi satu dan lain saya tidak mau karena jangan sampai kekorbankan saya. Pada akhirnya ternyata itu terjadi. Mudah-mudahan ini juga menjadi ikhtiar saya dan juga ini menjadi doa saya. Mudah-mudahan dengan saya di luar ini untuk bisa memastikan perubahan dan perbaikan itu terjadi ke depan jauh lebih baik. Di samping itu, saya mau singgung juga persoalan lapangan pekerjaan. Karena perikanan tadi sudah disinggung, pendidikan sudah disinggung, kesehatan juga sudah, jadi masyarakat adat dan sebagainya. Jadi saya mau singgung soal peluang pekerjaan. Kita punya dua industri besar pertambangan, tapi masyarakat begini, masyarakat online mayoritas lebih memilih kehendak dibandingkan untuk bekerja di kabupaten Bogor, merupakan dia punya rumah sendiri.
Ada apa? Gitu. Karena satu, bahwa pemerintah daerah tidak mampu menyediakan itu, karena masih ada persekongkolan dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah sekongkol dan sudah selingkuh, ya malah petaka yang kita dapat. Inilah yang terjadi. Mudah-mudahan di kesempatan ini kemudian kami diamanahkan, entah apapun itu yang terjadi, saya pun terpilih atau siapapun, Pak Guru atau Bang Firman ataupun kok siapapun yang terpilih nanti, maka kita sama-sama untuk mengawal. Ya. Jadi kalau sudah duduk, kita tagih dari sini. Kalau dia tidak terpilih, maka di 2029 jangan kita pilih kembali. Setuju? Jadi sebagai penutup, kita tidak hanya sekedar berpolitik, tapi bagaimana kita mendidik cara kita berpolitik. Kalau sudah bagus cara kita berpolitik, maka saya pastikan uang 1 juta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harga diri kita. Setuju? Ya. Karena kalau kita masih suka dengan uang, tentunya kita tidak akan pernah berubah. Kasihan kita punya anak-anak harus pergi sekolah di Makassar, di Jogja, di Bogor, di Ternate, di Luwu dan lain sebagainya, dengan biaya yang cukup besar. Saya ketika memimpin salah satu organisasi mahasiswa, saya mampu memfasilitasi beberapa teman-teman mahasiswa dari Ambon sampai dengan Jabodetabek. Itu kita fasilitasi sekretariatnya, rumah kita kontrak rumah supaya mereka kuliah itu tidak terbebani dengan biaya akomodasi tempat tinggal. Kita berharap ini juga tidak hanya persoalan biaya akomodasi, tapi juga kita pastikan dengan bagaimana mendapatkan beasiswa. Karena saya yakin bahwa masyarakat kita ini, kalau kita punya cengkeh pertanian atau laut, tidak produksi panennya tidak ini, maka pasti banyak memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan dibandingkan ingin melanjutkan karena alasan finansial. Dengan terkait dengan persoalan ketahanan pangan dan pertanian, kita ini punya data BPS di 2023, kita punya ekspor penjualan cengkeh dalam per tahun itu 1.800.000 ton. Bapak Ibu bayangkan, cengkeh itu kalau dikelola seperti tadi yang disampaikan oleh Abang Hadi, Perusda itu dihidupkan. Ini dikelola oleh Perusda. Kemudian kita berikan retribusi kepada petani. Tapi dengan 3 jaminan. Pertama, siapkan pupuknya, berikan fasilitas pertanian yang memadai. Kemudian jamin harga penjualan supaya orang tidak memiliki atau kebidik atau kenyang. Kalau itu yang kita lakukan, maka saya pastikan tenaga ke depan itu bisa jauh lebih baik. Kalau kita mendapatkan retribusi dari 1.800.000 ton per 1.000, itu nilainya kurang lebih 100 miliar. 100 miliar itu kalau retribusi PAD masuk ke daerah, itu luar biasa Bapak Ibu. Apalagi ditambah dengan tambahan ke depan. Mudah-mudahan kami menggunakan dengan tambahan teman-teman. Tambahannya mungkin kita tidak bisa lawan dengan. Mudah-mudahan amin. Presiden Anies Baswedan dan Muhyiddin Iskandar di tanggal 14 Februari diamankan oleh masyarakat terlihat. Maka seperti debatnya kemarin, tambang-tambang ilegal itu akan bersikat habis. Seperti terlalu melarang ilegal kita sebut. Padahal cuma sedikit saja dari 100 itu mau sekian. Karena terkecuali ada orang dalam, nah pengaruh orang ordal ini bahaya juga. Jadi mudah-mudahan ini kita masih matang ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kalau nada saya agak sedikit tinggi, itu karena pemoga pancing-pancing terus. Ya. Tapi saya tutup dengan satu miliar supaya di akhir kita itu ada semangat. Jadi kalau saya sebut PKB, maka jawabnya menang. Kalau saya bilang Tayabu, maka jawabnya maju. Kalau saya bilang angin, maka jawabnya
Ini kan orang sudah pada lupa, apalagi si pengarang umur tadi. Jadi kalau saya bilang PKB, maka jawabnya menang. Kalau saya bilang Taliabu, jawabnya maju. Kalau saya bilang Amin, maka jawabnya Presiden. PKB! 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 Taliabu! 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 Amin! 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 Allah! Dan saya akhiri mulai pada beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti itu bukan 1.100.000. Karena apa? Ini ada kami. Ini ada kami. Iya. Tapi dekat saudara untuk bulan menyanyi, saya tidak menyanyi, tapi saya punya istilah bahwa KB punya program, tidak berencana punya program dua anak lebih baik. Tapi PKB punya program satu fraksi lebih baik. Marilah. Sampaikan kepada Panwaslu Kecamatan selaku penyelenggara kegiatan, waktu kami 17.30. Kalau sudah lewat, tolong Panwas ingatkan kami, karena kami juga manusia biasa dan tahu berbagai kesalahan. Sesi selanjutnya, karena sesi orasi politik sudah selesai, masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Para ibu-ibu, bapak-bapak semua, tolong kalau ada yang mau ditanyakan, dan harus ada yang ditanyakan, atau kritikan, dan harus ada kritikan dari masyarakat. Karena kenapa? Supaya kita tahu mereka mampu juga dengan kritikan dari masyarakat. Karena di depan ketika kami turun di jalan lebih tegas dari kritikan ini. Maka saya minta kepada bapak-bapak semua, ibu-ibu yang mau bertanya atau kritik untuk calon-calon kita, saya persilakan. Saya minta tiga penanya untuk bertanya di bidang pendidikan, infrastruktur, kelautan, perikanan, pertanian, apapun itu, silakan tanyakan. Mungkin siapa yang bertanya? Karena waktu kita sudah mepet ya. Ada yang bertanya? Ibu, bapak-bapak semua, ini menyangkut masa depan Kabupaten Pulau Taliabu. Jadi disinilah, mari kita selesaikan secara adat dengan cara bertanya dan memberikan tanggung jawab atau kritikan kepada figur-figur yang ada di panggung bapak-bapak semua. Ayo, yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka mungkin saya rasa sudah paham semua. Sudah ini, sudah oke. Saling bimbing. Berarti tidak ada lagi keraguan ya? Kalau sudah tidak ada keraguan, tinggal 13 hari kita buktikan bahwa partai kebangkitan bangsa yang akan menjadi pemenang negeri ini, saudara sekalian. Dan saya pastikan bahwa dengan kegiatan orasi politik calon gubernur kita sudah dapat memuaskan saudara-saudara dan bapak-bapak ini sekalian. Ingat, 5 tahun loh, 5 tahun. Ini amanah
yang kita berikan kepada mereka untuk mempertanggungjawabkan kemaslahatan umat, ini luar biasa loh, yang dibuktikan langsung oleh yang Maha Kuasa sebenarnya sekalian. Jadi inilah calon pemimpin. Mari kita bertanya, kita sebenarnya ini resah dengan segala konflik yang terjadi di negeri ini. Di mana kesalahan kita semua? Saya anak bangsa yang menulis bangsa menjadi berani seperti ini karena rakyat sudah diinjak-injak harkat dan martabatnya, saudara-saudara. Mari kita bertanya. Mari. Tiga sesi pertanyaan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya selaku moderator izinkan saya untuk bertanya, Pak Dewan. Saya sebut Pak Dewan ya, karena sudah fix Bapak semua kemenangan PKB di Kota Nyabu kita sudah buktikan. Saya akan bertanya, ketika bapak-bapak diamanahkan oleh rakyat Kabupaten Kota Nyabu melihat kondisi infrastruktur kita, yaitu jalan yang disebut rabat beton yang sekarang kita saksikan dan kita lewati, sehingga jalan rabat beton tadi ini akan dialihkan kepada jalan provinsi atau pusat. Apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan polemik yang terjadi di Kecamatan Kalibata ini, yang dari Beringin sampai Bise? Karena saya juga jatuh bangun di situ semua. Saya rasa itu. Dan saya masyarakat utara, waktu saya mantan Panwaslu Kecamatan Kalibata Utara, tanjak saya ke Kabupaten Kecamatan Kalibata Utara 3 kali 2 kali saya jatuh bangun di sana. Ini saya rasa dan saya sakit hati juga. Jadi saya bertanya kepada para pemimpin Partai Kebangkitan Bangsa yang dari DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota, apa yang Bapak lakukan ketika jadi dan diamanahkan oleh rakyat terhadap jalan kita ini? Mungkin saya persilakan kepada Bung Minggat untuk menjawab. Terima kasih. Jadi kita mengatakan soal pembangunan jalan yang hari ini kemudian belum tuntas. Yang pertama, ketika saya diamanahkan, kita teman-teman lain diamanahkan, kami akan membuat pansus bagaimana mengukur terkait dengan identifikasi siapa pemain atau yang coba main untuk terkait persoalan jalan ini. Ya, kita pastikan dari pelaksananya, konsultannya sampai dengan dinas terkait. Nanti kita akan melibatkan dengan beberapa instrumen negara, baik dari kepolisian, baik dari BPK, baik juga dari inspektorat, baik juga dari KPK, supaya kita mendapatkan kepastian yang jelas. Yang kedua, menurut pandangan saya dan hemat saya, ketika ini kemudian diambil oleh pusat, saya setuju supaya kita merasakan jalan yang mau seperti dari yang dikerjakan oleh dalam ini. Akan tetapi kita perlu juga untuk mengawasi. Jadi pembangunan jalan ini jangan takut-takut tegur kalau mereka salah. Sebenarnya mereka kerja juga tidak berdasarkan sesuatu. Ada yang sebagian tidak punya background, kita kewakilannya jangan sampai ada yang menerus tiba-tiba kecelakaan karena antisipasi K3
Karena kalau kecelakaan yang berikan kita adalah satu kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang mutu dan kualitas material. Ini juga harus kita tahu. Jadi masyarakat Bapak Ibu ketika lihat, kalau tidak sesuai, sekarang ini kan sudah canggih. Tinggal kita lihat mutu aspal itu, ACDC, dan ACDC itu yang bagaimana. Kemudian ketika mereka hantar hasilnya di bawah dari 120 derajat atau di 110 itu kalau dihantar tidak sesuai tegur mereka. Iya. Jadi masyarakat itu sama hal tugasnya dengan DPR. Cuma DPR itu ada di dalam institusi, sedangkan yang masyarakat itu di luar institusi. Haknya sama untuk menyampaikan itu sebagai bentuk daripada pengawasan dan kontrol. Tapi komitmen saya yang pertama ketika kami menggunakan, kami akan membentuk tim khusus Satgas untuk bagaimana menyelesaikan persoalan jalan berdiri. Yang kedua, saya mengatakan saya tidak ada yang ada di sini dan saya juga sendiri. Ketika saya misalkan dari kemudian Bogor, ya sudah tidak ada juga. 1 bulan kali saya juga pernah. Tapi kalau kemudian jatuh, ini ada orang kan tidak ada orang harus pakai itu. Jamurnya, ya. Tapi begitu sudah. Hari ini kalau kita berani bersikap, karena tidak ada apa-apanya. Kita ini kita seperti itu saja. Kalau kemudian Bapak Ibu punya saudara yang saya komunikasi, kami siap juga dengan. Ya. PKB siap menolak. Organisasi kedua daripada partai seperti DPR juga siap di barisan teman-teman. Kira-kira itu saya berkenan, makanya tambahan banyak. Terima kasih. Ya, saya tambah bahwa apa yang ditanyakan Dinda Oga ini kalau seandainya kami dipercayakan, maka jelas ada debat yang akan serius. Karena yang kita hadapi ini, teman-teman juga di dalam, ada yang koalisi-koalisi yang untuk mempertahankan ini. Jadi itu yang saya bilang bahwa butuh keikhlasan dan keberanian untuk debat masalah argumentasi. Tapi kita optimis bahwa apa yang dipertanyakan itu pasti ada satu langkah untuk kita akan merubah. Karena pemilihan DPR ini kan di tanggal 14, paling lambat bulan April itu kira-kira proses pelantikan. September tanggal 30. September tanggal 30. Jadi 2 bulan berikut proses pemilihan bupati baru. Jadi akan bertempur dan akan berargumen adalah pemerintah baru. Dan ini pasti ada suatu pengecekan yang seperti Pak Minka bilang ini, pasti ada proses-proses politik yang akan mengarah kepada hukum untuk menjawab daripada jalan yang memang dikeluhkan selama ini. Jadi ini apa yang kami akan lakukan melalui doa Bapak dan Ibu. Dengan partai ini saya kira mari kita optimis. Ada teman-teman ini kalau juga di satu saat akan terjadi satu persekongkolan teman-teman ini pasti juga akan ada huru-hara di dalam. Ya. Jadi saya mohon dengan pengalaman masa lalu, karena ada juga teman-teman yang berkampanye seperti ini baiknya, ya selalu memberi satu iming-iming atau suara-suara surga di telinga masyarakat, tetapi akhirnya juga tersamak tentang keburukan itu. Yang ini nanti ke depan bahwa pengalaman-pengalaman ini kita harus munculkan atau tampilkan di masyarakat bahwa hampir 90% masyarakat yang ada di Tariabo ini sudah tidak percaya kepada para elit. Itu makanya. Jadi setiap kita datang begini, sebagian besar itu bahasa hatinya itu dia mengatakan, "Kemayan aku tertipu kayu panah." Itu bahasa hati. Bahasa hati itu. Ya. Jadi kenapa? Karena memang yang didapati itu para politisi itu, sehingga masyarakat dia mengartikan politik ini adalah tipu-tipuan. Itu masalahnya situ. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa dijawab oleh hati nurani kami
agar nantinya pertanyaan dari masyarakat yang selama ini tidak terjawab dan memang kita terbentur dengan tembok besar tentang kezaliman ini, mudah-mudahan kita akan menjawabnya dengan proses hati nurani yang baik. Terima kasih. Menyingkapi pertanyaan dari sahabat kita tadi tentang apa yang akan kami lakukan ketika kami duduk di DPR, maka yang pertama kami lakukan adalah menjalankan fungsi DPR itu dengan sebenar-benarnya. Artinya di situ ada fungsi pengawasan, kemudian penyelidikan, di mana semua itu DPR punya hak untuk itu. Jadi jika ditanya bagaimana kalau balai mau bikin, ya kita pasti setuju. Tapi balai tidak akan bikin kalau anggaran itu sudah ada. Balai mau bikin kecuali dia jalan baru. Jadi kalau sudah seperti ini kan balai tidak akan bikin karena anggarannya sudah cair. Jadi fungsi dari DPR itu kita usut siapa yang bikin jalan itu, seperti saudara Mingkat bilang, kita bukan buat tim untuk mengusut, di mana kita akan melibatkan kepolisian, BPK, kemudian instansi terkait, supaya kita cari letak kesalahan sampai jalan ini tidak selesai itu di mana. Nah kita selesaikan, semoga di tahun berikut balai bisa ambil alih. Yang penting balai itu, mereka bilang yang penting jalan ini sudah bebas nih. Mereka tidak akan bikin kalau masih ada sengketa dengan jalan itu. Jadi saya tambahkan sedikit, kita dari fraksi PKB akan menjalankan fungsi DPR yang sebenar-benarnya. Artinya kita tidak, bahkan saya bilang sama mereka, mungkin di 40 hari kerja kita akan buat suatu lembaga, ya. Artinya kita bikin tempat untuk masyarakat itu beraspirasi, yang mana aspirasi dari rakyat itu yang lewat kita akan paripurnakan. Kita pastikan bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat itu kita sampaikan, dia akan sampai ke meja paripurna. Jadi kita tidak hanya duduk diam. Jadi kita buka suatu forum di Bobong, tempatnya itu di mana semua masyarakat itu bisa menyampaikan aspirasi di situ. Apapun itu, kalau misalnya kita tidak sampaikan, ya nanti saudara siapa namanya tadi? Oga berteriak lagi di sana, berteriak di DPR gitu. Ya, kira-kira demikian ya. Mungkin kok mau tambahkan sedikit? Ya, terima kasih. Bicara jalan ini kan ada beberapa beberapa itu ada yang dari daerah, ada yang jalan nasional, dan ada dari provinsi. Ya, salah satu tujuan saya, jika ada jalan provinsi yang belum dikerjakan, insya Allah jika saya diberi kepercayaan bersama-sama dengan teman-teman juga dari daerah, kita akan saling baku-membaku untuk memperjuangkan itu. Kenapa jalan ini kemudian menjadi penting? Ini problem yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Ketika di utara ombak, orang sulit mau ke ibu kota karena ombak tidak melihat laut. Begitu juga di selatan, itu kejadian yang sama. Nah, ini harus kita upayakan bagaimana dibangun supaya kemudian dari sisi pelayanan maupun sisi ekonomi masyarakat yang ada, mereka bisa terbantukan dengan adanya fasilitas jalan. Karena di jalan kecuali hujan pun masih bisa pergi, tapi kalau di laut ombak risiko terlalu tinggi. Ya kan? Saya pernah jumpai di satu desa namanya Duandono. Itu Pak Ustadz, maaf, jalannya itu tinggal mungkin setengah meter atau 1 meter kurang lebih yang di pantai. Itu sudah tergerus ombak. Mungkin kalau utara tahun ini selesai, jalan itu nggak ada, sudah putus. Begitu. Nanti kita cross check entah itu jalan nasional, jalan provinsi atau jalan daerah. Mudah-mudahan ketika kita dipercaya, ini akan kita berjuangkan bersama-sama. Saya di provinsi bukan berarti terpisah dengan terlalu atau terpisah dengan masyarakat secara langsung, tidak. Kalaupun ada inspirasi atau ada masukan-masukan, ada hal-hal yang ingin Bapak-Bapak sampaikan, silakan. Saya membuka ruang untuk itu sebesar-besarnya. Apapun itu, selama kita bisa membantu sebagai anggota legislatif, kita akan berjuang sama-sama. Terima kasih.
beri aplaus dulu. Ya, terima kasih. Karena waktu sudah berakhir, saya ingatkan kembali TPS yang terdapat di semua di DPP itu PKB ketika buka surat suara PKB nomor 1, nomor partai PKB nomor 1, tinggal menunggunya sudah. Jadi saudara Firman Haji nomor urut 10 itu surat suaranya itu warna hijau dan tapi di DPR Kabupaten sama juga warna hijau. Dan yang Hamid nomor 4 jadi DPS ingat itu nomor 4 sama lengkap dia nomor 5 tokoh muda itu nomor 5 partai nomor 1 di awal-awal tinggal coba saja. Dan provinsi itu biru. Dan sahabat Jeli Jarso bisa disebut KOP itu nomor 2. Nomor 2 Presiden Amin abu-abu nomor 1, merah DPD, kuning DPD. Jadi karena waktu sudah selesai dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Doa. Ya, karena kita buka dengan izin panas, karena kita buka dengan formal, maka kami akan tutup dengan formal. Kepada kami undang kepada Ustadz Zulkarnain untuk membacakan doa, semoga kegiatan kita kali ini dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita kehadiran figur-figur terbaik yang akan mewakili aspirasi dan keinginan-keinginan kita di forum DPRD Kabupaten Pulau Taliabu dan DPRD Provinsi yang terhormat itu. Olehnya itu, saya himbau kepada semua yang hadir dan sampaikan kepada yang tidak hadir bahwa yang duduk di depan ini adalah figur-figur terbaik. Ya, kita tidak perlu melihat warna partai, nama partai. Yang penting orangnya baik, figurnya yang kita lihat. Karena kita butuh pejuang, bukan nama partai. Ya, siapapun orang yang betul-betul mau berjuang untuk negeri ini kita harus dukung. Seperti itu. Olehnya itu, mari kita doakan agar mereka tabah menjalani perjuangan menghadapi segala macam godaan dan cobaan. Karena banyak DPRD itu pada saat caleg mereka berapi-api dalam menyampaikan keinginan-keinginan dan konsistensi istiqamah dalam perjuangan, akan tetapi badai godaan itu ketika duduk di DPR itu sangat berat dan banyak yang berguguran akibat kejadian-kejadian seperti itu. Hadirin semua, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana ghfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, kami telah berkumpul di tempat ini bersama calon legislatif DPRD Kabupaten Pulau Taliabu Dapil 2 dan caleg Provinsi Maluku Utara. Kami tidak peduli apapun latar belakang dan agamanya. Kami bermohon kepadamu, lindungi mereka, jagalah hati nurani mereka, jiwa mereka untuk konsisten, untuk tabah menghadapi segala macam godaan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu.
Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami adalah sebuah komunitas masyarakat di sebuah kepulauan yang jauh di tengah lautan yang luas. Kami datang dari sebuah tempat yang jauh juga ke tempat ini. Leluhur kami datang sebagai seorang petani, sebagai seorang nelayan, dan sebagai seorang pedagang. Kami lahir dan tumbuh besar di tanah ini. Kami melihat negeri kami dalam segala macam keterbatasan, dalam segala macam kekurangan, jauh berbeda dengan negeri-negeri yang lain di Republik Indonesia ini. Kami mohon ya Allah, melalui kesempatan ini, berikan kami pemimpin-pemimpin dan wakil rakyat yang bisa memperjuangkan negeri ini sama seperti negeri yang lain. Sama seperti mereka yang hidup di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, di Pulau Jawa, dan dimanapun negeri-negeri yang telah maju di Republik Indonesia ini. Allahumma ya Allah, kami adalah umatmu yang mengikuti para nabi. Para nabi mengajarkan kami untuk beramar ma'ruf nahi munkar, dan ajaran para nabi itu semua sama menurut yang diajarkan oleh Nabi kami Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan satupun di antara para rasul itu. Dan para rasul itu mengajarkan kepada kami di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 78 dan 79. Lu'ina allazina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sesungguhnya Allah pernah melaknat sebuah komunitas, sebuah kaum, sebuah masyarakat melalui lisannya Nabiullah Daud alaihi wassalam dan Isa putra Maryam radhiyallahu. Mereka dilaknat karena mereka diam dan membiarkan kejahatan itu berlanjut di hadapan mata mereka meskipun kejahatan itu telah berlebihan. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Mereka mendiamkan kejahatan dan kemungkaran yang terjadi di hadapan mereka. Lebih sama kanu yaf'alun. Tindakan diam itu adalah perbuatan yang paling menjijikkan di dalam Al-Quran. Ayat surat Al-Maidah ayat 79. Allahumma ya Allah, jadikan kami sebagai sebuah komunitas yang berani berbicara, berani berteriak, menyuarakan kebenaran apapun risikonya, karena pesan Rasulmu, qulil haqq walau kana murran, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin. Jadikanlah kami dan semua yang hadir di tempat ini sebagai masyarakat yang menang, masyarakat yang beruntung, masyarakat yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana warhamna ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz Zulkarnain. Dengan berakhirlah doa, maka kegiatan kampanye politik saya ucapkan banyak terima kasih kepada